Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini Miss Puji dalam tematik ini akan menyampaikan beberapa pembelajaran. Oh iya, teman-teman sudah sholat duha belum? Dalam pembelajaran ini sudah selesai sholat duha ya, dan juga selesai mengerjakan tugas paginya. Oh ya, untuk materi tematik kali ini Miss akan memberikan materi tentang cerita rakyat. Cerita rakyat termasuk dalam cerita fiksi. Cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, kalau cerita fiksi itu bisa jadi cerita itu bukan sebuah yang nyata, tetapi bisa mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Setelah ini, Miss Puji akan memberikan satu cerita rakyat yang bisa teman-teman cermati, dan di akhir nanti cerita tersebut teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang akan Mas berikan. Tolong disimak baik-baik ya. Hai Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Asal-usul Telaga Warna. Dikisahkan di Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang subur dan makmur bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang prabu yang bijaksana bernama Prabu Suwartalaya. Ia mempunyai seorang istri yang cantik bernama Ratu Purbamanah. Prabu dan Ratu sangatlah dekat dengan rakyatnya. Mereka sering berkeliling ke seluruh negeri untuk melihat keadaan rakyatnya. Selamat pagi, Prabu. Selamat pagi, Ratu. Selamat pagi, Asep. Anak pintar. Walaupun terlihat bahagia, namun sebenarnya sang ratu memendam kesedihan. Suatu malam, sang ratu termenung di balik jendela. Wajahnya nampak begitu murung. Istriku, kau belum tidur? Oh, belum Kakanda. Apa yang membuatmu murung, wahai istriku? Mengapa kita belum juga diberi momongan? Harus berapa lama lagi kita menunggu? Aku sudah putus asa, Kanda. Sabarlah, istriku. Suatu hari, patih kerajaan mencoba memberi saran. Baginda Ratu, bagaimana kalau mencoba untuk mengangkat anak? Tidak, Patih. Aku ingin anakku sendiri. Tidak tega melihat istrinya terus bermurung dan bersedih, sang prabu pergi menuju ke tengah hutan yang lebat dan gelap. Di dalam hutan, ia bersemedi untuk memohon petunjuk kepada sang kuasa. Ia terus berdoa agar lekas diberi keturunan. Ia pantang menyerah untuk terus berdoa. Hingga akhirnya, ia merasa doanya akan dikabulkan oleh sang kuasa. Benar saja, selang beberapa waktu kemudian, sang ratu hamil dan melahirkan seorang anak gadis. Bayi mungil yang cantik itu diberi nama Gilang Rukmini. Prabu dan ratu sungguh sangat senang, begitu pula dengan para rakyatnya. Tidak terasa, waktu cepat berlalu. Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang cantik. Sayangnya, Gilang Rukmini tumbuh menjadi anak yang manja. Ayah, lihat hewan menggemaskan itu. Aku mau itu satu. Tapi nak, kita sudah punya 20 ekor. Pokoknya aku mau itu. Baiklah. Sang prabu selalu menuruti keinginan anaknya itu, mengingat ia anak satu-satunya. Walaupun manja, namun semua rakyat menyayanginya. Hari berlalu, sang patih mengumumkan bahwa putri sebentar lagi berumur 17 tahun.
rakyat berbondong-bondong ke istana untuk memberi hadiah. Raja menyimpan semua hadiah itu di sebuah ruangan. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Ia hanya mengambil beberapa permata. Permata yang bagus ya istriku. Indah sekali Kakanda. Pasti bagus jika dijadikan kalung. Prabu pun membawa beberapa permata itu ke seorang pengrajin perhiasan. Tolong buatkan kalung dari batu permata ini, Paiman. Baik, Baginda. Akan kubuatkan kalung yang terindah sedunia untuk Tuan Putri. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Rakyat telah berkumpul di halaman istana. Mereka semakin riuh ketika Tuan Putri naik ke atas panggung. Mereka menyambut hangat kedatangan Tuan Putri. Kemarilah nak, ayah punya sesuatu untukmu di hari ulang tahunmu ini. Wah, hadiah untukku. Pasti sangat indah. Sang raja pun memberikan kalung permata kepada sang putri sebagai hadiah ulang tahun. Apa ini? Apakah ini kalung? Iya nak, kalung itu pemberian dari orang-orang di seluruh penjuru negeri. Sangat indah bukan? Kenapa ayah memberiku kalung jelek seperti ini? Permatanya kecil, rantainya juga terlihat murah. Aku tidak suka. Kalungnya. Kalung pemberian Prabu hancur, terurai di tanah. Perbuatan putri yang membuang kalung itu sangat mengagetkan semua orang, terutama sang ratu. Ia merasa begitu kecewa melihat putrinya tersebut. Air mata pun menetes dari matanya. Melihat ratu menangis, seluruh rakyat turut menangis. Air mata mereka membanjiri istana. Bumi seakan ikut merasakan kesedihan. Keluarlah mata air yang besar. Seluruh kerajaan pun tenggelam dan berubah menjadi danau. Danau itu sungguh cantik. Warna airnya berbeda-beda. Menurut cerita, warna danau itu berasal dari kalung permata sang putri. Danau ini sekarang dikenal sebagai Telaga Warna karena memiliki warna yang berbeda-beda. Pesan dari cerita ini adalah selalu hargai pemberian dari seseorang, terutama orang tuamu, karena itu merupakan salah satu wujud kasih sayang. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Bagaimana teman-teman? Ceritanya bagus kan? Cerita tadi mengisahkan tentang asal-usul telaga warna. Nah, untuk selanjutnya teman-teman kerjakan ya pertanyaan yang akan Miss berikan berikut ini. Setelah teman-teman mengerjakan, silahkan teman-teman kirim jawabannya ke walas kelas kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.